Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Wilayah 9 Makassar, menggelar sosialisasi terkait pembaharuan tentang BPJS, ketentuan pasca diterbitkannya Perpres nomor 59 tahun 2024. Bertempat di Hotel Swiss Berlin, Jalan Ujung Pandang, Makassar, Sulsel, Kamis 6 Juni 2024 lalu. Hadir dalam sosialisasi, Direktur RSDadi Makassar, Andi Mapatoba, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 9, Yesi Kumalasari, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Dr. H.M. Ishak Iskandar, M.Kes, juga akademisi UIN Alauddin Makassar, Provinsi Firdaus Muhammad, dan sejumlah konten kreatif, yaitu Deng Konjo, dan kisah Bribka Mahir Daeng Rani. Pada kesempatan itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 9, Yesi Kumalasari, menjelaskan bahwa adanya beberapa pembaharuan ketentuan pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Dia menuturkan bahwa di Pasal 1, Angka 4A, Perpres Nomor 59 Tahun 2024 kini sudah mengatur tentang kebutuhan dasar kesehatan, KDK. Sementara KDK sendiri merupakan kebutuhan esensial menyangkut pelayanan kesehatan perorangan guna pemeliharaan kesehatan, ujarnya. Sementara Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H.M. Ishak Iskandar, M.Kes, mengatakan bahwa pihaknya juga masih menantikan regulasi turunan berbentuk Peraturan Menteri Kesehatan dan pada dasarnya akan siap mengawal dan monitoring regulasi yang sudah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peranan penting dalam pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan akreditasi rumah sakit, peningkatan kompetensi SDM, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota di daerah ini, serta pengawasan mutu dan akreditasi. Pihaknya terus berusaha agar pelayanan semakin bermutu dan baik, tidak ada diskriminasi lagi di tengah masyarakat, tandasnya. Peraturan Menteri, ya kita tunggu peraturan menterinya, belum ada ini, ya belum ada. Sehingga ada yang masuk wilayah abu-abu yang seperti Rama tadi sampaikan, kami juga di rumah sakit masih menunggu. Jadi saya tidak dalam posisi menjawab secara tegas karena ini masih ada lanjutannya. Nanti insya Allah kalau turunan dari Perpres 59 yang membahas beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai di dalam pengajuan klaim nanti, kami akan tindak lanjut itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga di dalam aturan baru itu misalnya fasilitas yang itu bisa disebut gaya jurnalisme baru. Bagi saya harus dipilah bahwa jurnalis itu adalah profesi yang prosesnya sangat ditentukan, misalnya media apa, lalu kemudian itu menjadi profesi, tidak bisa jadi sampingan. Saya dosen nyambi sebagai freelance misalnya, atau saya dosen jadi content creator, itu harus menjadi profesi. Jadi wartawan itu menjadi profesi. Seperti Pak Diwan ini, ya Abdiwan sebagai fotografer itu kerjanya terus dan sudah identik. Jadi sekalipun dia misalnya masuk kampus ngajar, profesi apa namanya itu ya, profesi mengajar itu praktisi mengajar, ya tetap brandnya adalah wartawan. Nah, jadi kalau wartawan itu sangat ketat, ada kode etiknya, meliput berita harus di lapangan, di bawah +1H, dan ada lembaga. Jumat lalu itu banyak teman-teman media yang menghubungi saya, ternyata pada saat itu lagi uji kompetensi. Jadi untuk menjadi wartawan itu sangat ketat. Bahkan dulu ada magang dulu kayak Ruby ini, proses jatuh bangun menjadi wartawan, ya kan? Nggak masih dan sebagainya. Nah, itu sebagai profesi sebagai jurnalis, gitu ya. Tetapi memang ada bahasa jurnalis baru, jurnalisme baru itu misalnya sudah masuk ke, misalnya dulu kita kenal citizen journalism, gitu. Jadi warga yang melaporkan, tetapi tetap dibuatnya di media, gitu. Ada di Tribun, di Fajar, di televisi, dan itu tetap diakui sebagai karya jurnalistik. Lalu kemudian apakah konten kreator itu bisa, karya beliau ini misalnya
disebut sebagai karya jurnalistik, sebenarnya produknya iya. Cuman beliau nggak bisa disebut sebagai wartawan. Tetapi ada kesamaan, itu tadi. Jadi misalnya mengkritisi soal banjir, soal sampah di Pantai Losari, soal menertibkan lalu lintas. Bisa saja kalau kita wartawan, jadi headline pun terkait dengan sampah di Pantai Losari mungkin belum tentu banyak respon dari pemerintah. Tapi ketika konten kreator yang melakukannya dengan bahasanya, dengan caranya, itu masyarakat terpengaruh. Ya. Jadi kalau saya mestinya dipadukan dua-duanya. Jadi nggak bisa, nggak sama, tetapi harus dipadukan bahwa ini keaktifan untuk Sulawesi Selatan. Segmentasi kepesertaan JKN per 1 Mei, PBI APBN 3.900.000, PBI APBD 2.203. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.